Ceritakan, setelah Kaku Temenggungan kacau balau dan mereda karena ada Sang Bayu Samudro, menyelamatkan akan Kaku Temenggungan dari penjahat-penjahat yang akan menguasai Kaku Temenggungan secara fatal, Sang Ratu Kidul mengomentari akan hal tersebut, hingga Sang Tapak Dento ingin membantu, namun, diperingatkan oleh Ratu Kidul karena Sang Ratu Kidul tiada ingin melibatkan diri kecuali dalam keadaan terdesak saja. Nyi Ratu, ada apa Cundumani? Apakah ada sesuatu di balik kabar gembira ini, sehingga tidak tersirat bias kegembiraan sedikit pun pada Nyi Ratu? Seperti sudah aku katakan, akan ada sesuatu yang terjadi setelah Bayu Samudro tiba di Katumenggungan. Tetapi sampai sekarang, aku tak pernah bisa merabanya. Entahlah. Kalau begitu, tugaskan saya untuk mengamati perkembangan, agar bisa menjaga Raden Bayu Samudro lebih ketat. Sudah berkali-kali aku katakan, Bayu Samudro bukan Joko Temon lagi. Ia sudah dewasa, dan dia bisa menjaga dirinya sendiri. Seni kau tahu, Kanjeng Ratu. Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan, Kanjeng Ratu? Menunggu dan melihat. Nyi Ratu, mohon beribu ampun, Nyi Ratu. Hamba siap menerima hukuman apa saja, Nyi Ratu. Di Kedaton Selolumutan, Nyai Brangah terkejut dengan apa yang terjadi hingga sang dayangnya dihukum karena Seturo Dipo, terbebas dari ikatan Nyai Brangah, hingga pada saatnya, Sang Ratu Brangah melihat dengan mata batinnya, dengan telapak tangannya ternyata live streaming melihat kejadian yang sebenarnya hingga ia melihat akan Sang Ratu Kidul membebaskan, Sang Seturo Dipo bebas dari jeratan Nyai Brangah hingga ia pun keluar. Cepat bagus, tinggalkan tempat ini. Ratu Kidul. Tidak kusangka sampai sejauh ini. Kenapa harus selalu Ratu Kidul yang menolong Bayu Samudro? Kenapa? Di tempat Seto Satrio, ia mendengar sendiri dari Nyi Wingit, seharusnya ia menyerang akan Kaku Temenggungan, dan ia juga menceritakan bahwasanya Sang Bayu Samudro adalah Lalanang Kedaton. Mendengar yang demikian itu ia pun kecewa, sambil meneriakkan nama-nama buaya Nyi Brangah. Nyi Brangah mendengar yang demikian itu, dan ia mengerti, meskipun Nyi Brangah tahu bahwa Seto Satrio kecewa, karena cinta itu adalah sesuatu hal yang rumit. Itu yang dikatakan Nyi Brangah. Itu berarti Nyi Brangah jatuh cinta pada Bayu Samudro. Nyi Brangah ingin Bayu Samudro menjadi suaminya, menjadi lelanang Kedaton Nyi Brangah yang tidak punya lelaki itu. Seto Satrio, tahan bicaramu. Jangan marah. Raden tidak berhak marah pada Ratu Pemikat. Raden tidak boleh cemburu. Saya marah bukan karena cemburu. Saya marah karena apa yang saya inginkan tidak tercapai. Tadinya saya berharap Nyi Brangah dapat menguasai Katemenggungan. Tapi apa jadinya? Kalau Nyi Brangah mundur karena yang dihadapinya adalah kekasih hatinya. Apa jadinya kalau Katemenggungan dikuasai Bayu Samudro? Apa aku harus diam saja? Apa aku harus mengalah? Kau menipu aku, Nyi Brangah. Kau khianati aku. Kamu boleh marah, Seto Satrio. Kamu boleh kesal. Tapi kamu juga harus tahu, Seto Satrio. Bagaimana kalau kamu menjadi aku? Tidak, Seto Satrio. Tidak mungkin. Tidak mungkin kalau aku harus berhadapan dengannya sebagai musuh. Tidak. Tidak mungkin.
Tidak mungkin, Seto Satrio. Kamu pengkhianat, Nyi Branga. Kamu pengkhianat. Sudah, Raden. Sudah. Bagaimana nanti kalau Nyi Branga mendengar? Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Saya sangat kecewa. Kecewa. Di tempat lain juga Sang Nyi Grinsing, sedang mengobati akan Sang Raden Sombo, ia pun menanyakan bagaimana nasibnya di masa depan dan ia betapa terkejutnya. Sang Raden Sombo dan ibunya tidak bisa lagi untuk ke Katumenggungan, hingga Raden Sombo pun ingin kembali ke sana dan merebut tahta Tumenggung. Akan tetapi Sang Raden Sombo pun tidak kuat, dan itu pun diperhatikan oleh Sang Ratu Kidul. Lalu bagaimana dengan keris yang hilang dan kemungkinan untuk kembali ke Katumenggungan? Tidak marah kalau ternyata jawabannya kurang menyenangkan. Tidak. Ketika semedi, aku melihat apa yang terjadi nanti, dan jawabannya cukup mengejutkan. Apa itu? Raden Sombo tidak akan pernah masuk ke Katumenggungan lagi. Tidak. Tidak. Lalu, bagaimana dengan keris pusaka itu? Iya. Bagaimana dengan Taji Saketi? Taji Saketi sudah tidak ada. Dia sudah terbunuh. Dan keris pusaka yang ada di tangannya diambil oleh pembunuhnya sendiri. Lalu, pembunuh itu yang akan menjadi Tumenggung. Iya. Menurut Jerening Kanda, memang dia yang sebenarnya berhak. Tidak. Tidak mungkin. Tidak, aku tidak terima. Aku harus kembali ke Katumenggungan. Aku harus rebut kembali keris itu, Bu. Aku yang harus menuju kursi Katumenggungan, Bu. Masih lama, Raden. Kamu belum kuat. Tapi aku harus kembali ke sana, Bu. Harus kembali ke sana, Bu. Aku berharap apa yang dikatakan Grinsing itu benar. Raden Sombo tidak akan menjadi Tumenggung seperti apa yang dia inginkan. Itu karena Raden Bayu Samudro yang akan jumeneng menjadi seorang Tumenggung, Kanjeng Ratu. Kita hanya bisa berharap itu bisa terjadi, tapi Bayu Samudro sendirilah yang akan jadi penentunya. Sekiranya bukan Raden Bayu Samudro, lalu siapa, Kanjeng Ratu? Masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Kalau Bayu Samudro atau Raden Sombo tidak jadi Tumenggung, bagaimana dengan Raden Seto Satrio, Kanjeng Ratu? Seto Satrio sudah salah langkah. Salah langkah yang dimulai oleh Nyi Wingit neneknya sendiri. Dan Seto Satrio pun setuju menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Maksud Kanjeng Ratu? Karena hubungan antara Seto Satrio dengan Nyi Branga? Iya. Tapi semua itu karena keras kepala Nyi Wingit yang susah diredakan. Perlihatkan apa yang terjadi di bisikan. Baik, Kanjeng Ratu. Jangan khawatir, Raden. Jangan khawatir. Aku akan ke Katumenggungan. Akulah yang akan menghadapi Bayu Samudro. Akulah yang akan merebut keris pusaka dan kursi Katumenggungan. Doakan aku berhasil. Tapi Ibu... Sudah, biar. Biar dia turuti kemauan kerasnya. Tapi... Sudah, Wingit memang begitu. Dia selalu menuruti keinginannya. Di tempat lain, Sang Dewi Ayu Sekarsari, sedang berduka dengan kematian Sang Tumenggung Cokro Nanggolo. Di sana ia pun diperhatikan oleh Sang Nyi Wingit. Oleh karenanya, ia ingin mengambil tahta Sang Tumenggung, dan ia ingin menyerahkannya kepada Seto Satrio, cucunya sendiri. Oleh karenanya ia merasuki akan tubuh Nyi Bira, dan ingin mencekek akan Bayu Samudera, hingga gagal. Bayi Samudro pun melawan akan Sang Nyi Bira yang dirasukinya itu kemudian gagal untuk membuatnya mati. Hingga Nyi Gendeng Permoni pun muncul dan membawa Nyi Wingit, sambil memarahinya habis-habisan.
Iya, Nyi Ratu. Ampuni saya. Kamu tahu kesalahan apa yang telah kamu perbuat? Bayu Samudro adalah bayi yang ada di perut Ayu Sekarsari. Aku sudah katakan itu berkali-kali. Saya tidak mengerti. Dia sudah menjalani kutub pertama. Dia telah membunuh bapaknya sendiri. Saya tetap tidak mengerti, Nyi Ratu. Dan kini kutub kedua sedang berjalan. Katumenggungan menjadi kacau sepeninggal Cokronenggolo. Saya tetap tidak mengerti. Sekarang ini tinggal kita tunggu kutub yang ketiga. Bayu Samudro akan ini ibunya sendiri. Saya tidak mengerti. Saya tetap tidak bisa mengerti. Bagaimana mungkin bayi yang dikutuk itu menjadi Bayu Samudro yang sudah sebesar itu, yang sudah sedewasa itu? Kamu ini benar-benar. Rohmu sudah menyatu dengan gaib. Kamu sendiri telah menjadi setengah siluman. Tapi kamu tetap tidak mengerti kalau di alam gaib semua yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Apa yang harus kami lakukan, Nyi Ratu? Murka ingin sekolah pembuktian. Baik, Nyi Ratu. Cokronanggolo tewas sebelum sampai ke Mangir. Kasihan Daud Sinuwun. Kalian sudah mendengar sendiri berita yang mengejutkan dari Cokronanggala. Kasihan Daud Sinuwun. Cokronanggolo tewas karena sesuatu. Bukan karena negara, apalagi Mataram. Tapi hanya karena dendam pribadi antara dia dan saudara seperguruannya. Dengar keputusanku. Hapus nama Cokronanggolo baik dalam ingatan maupun dalam catatan. Aku tidak mau mendengar nama itu lagi. Dan siapapun penggantinya harus diuji. Di tempat lain, sang Panembahan Senopati, Mataram terkejut dengan mendengar berita Cokronanggolo telah mati, akan tetapi bukan sampai ke tujuan melainkan, di perjalanan, ia berkelahi dengan teman seperguruannya dengan alasan balas dendam, hingga sang Panembahan Senopati Mataram pun marah dan menghapus akan Cokronanggolo dari sejarah Mataram, hingga ia pun sangat-sangatlah marah dan mencari cara lain, untuk bagaimana mengalahkan Mangir, hingga ada saran dari salah satu penasihatnya, gunakan Putri Pembayun karena ia si Mangir itu senang dengan tarian, hingga sang Nyi Roro Kidul memperhatikannya, dan tapak Dento pun ingin sekali meringkus Mangir dan Ratu Kidul tidak bertindak dengan gegabah. Ia ingin sejarah tetap berjalan seperti biasa. Kalau Nyi Roro Kidul ikut campur, mak, tidak ada lagi sejarahnya. Ya, untuk itu kita harus masuk ke dalam perdikannya. Kita harus masuk dalam kehidupannya. Dengan cara apa? Narang Tayub. Tayub? Iya. Konon Ki Ageng Mangir sangat senang dengan Tayub, Sinuwun. Apa salahnya kita masuk dengan cara itu? Tayub berarti ledek. Berarti kita butuh penari. Niaganya, para penabuh gamelannya, adalah para senopati Sinuwun. Saya sendiri akan menjadi pengendangnya. Kalau begitu siapa penarinya? Mohon maaf Sinuwun. Mohon beribu-ribu ampun. Kalau Sinuwun mengizinkan, kami mohon Putri Pembayun diizinkan untuk menjadi tayubnya. Penarinya, Pembayun. Inggih Sinuwun. Putriku sendiri. Walaupun agak keberatan, Panembahan Senopati akan menyetujui Putri Pembayun di Dapuk berperan sebagai Tayu. Kenapa bisa sampai sejauh itu Putri Pembayun dimanfaatkan Kanjeng Ratu? Keyakinan untuk mengalahkan pemberontaklah penyebabnya. Kanjeng Ratu, kalau Kanjeng Ratu mengizinkan, kirimlah saya ke Mangir. Izinkan saya untuk menangkap Ki Ageng Mangir. Saya pikir, kalau menugaskan saya dan bala tentara lapor, Ki Ageng Mangir akan bisa saya hadapkan ke Mataram sebagai tawanan. Tapak Dento, kalau kita ikut campur, maka sejarah tentang Mangir
yang sudah digariskan oleh perjalanan sejarah menjadi tak terukir. Dan satu hal lagi Tapak Dinto, kalau kita ikut campur, maka kisah cinta penari Tayu Putri Pembayun dan Ki Ageng Mangir jadi tak tergelar. Jadi? Biarlah sejarah berjalan seperti apa yang sudah tertulis. Kanjeng Ratu, ada apa Cundemani? Kanjeng Ratu tadi menyebut-nyebut akan tergelarnya kisah cinta antara Putri Pembayun dan Ki Ageng Mangir. Iya, kenapa? Akan terikatkah mereka menjadi suami istri Kanjeng Ratu? Cundemani, bersabarlah. Biarkan cerita berjalan. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Kasinggihan dawuh Kanjeng Ratu. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Baik Kanjeng Ratu. Koco Benggolo, apa yang bisa kamu perlihatkan kepadaku? Ada sesuatu, Kanjeng Ratu. Perlihatkan. Baik, Kanjeng Ratu. Senopati Tapak Dinto, Nyi Ratu. Semua yang tidak bisa diajak baik, lebih baik dimusnahkan, Nyi Ratu. Sudah berkali-kali aku katakan, Laut Kidul tidak akan memerangi siapapun juga. Hah, itu omong kosong Ratu Kidul saja. Memang benar, sampai hari ini Ratu Kidul tidak menyerang siapapun juga. Tetapi mencuri Bagus Parodipo, ikut campur urusan dalam negeri kita, apa itu bisa dibenarkan? Apa itu bukan termasuk penyerangan? Aku tidak mencuri Bagus Parodipo. Yang kuambil darinya adalah apa yang telah diambilnya dariku. Jadi sebenarnya siapa yang mencuri? Saya kira Nyi Brangah perlu diberi pelajaran, Nyi Ratu. Dengan bisa diambilnya Bagus Parodipo, seharusnya dia sadar. Dan dia tidak perlu lagi mengganggu apa yang ada hubungannya dengan Segoro Kidul. Baik, baik Ratu Kidul. Bagus Parodipo boleh lepas dari tanganku. Tetapi aku bersumpah, Bayu Samudro